Saya nggak bisa pakai ini. Abang-abang, berbeda Allah datang kepada orang yang sabar dan kita dulu ya. Saya baru kali ini mendatangi acara yang terstruktur dengan baik dan luar biasa sekali.
Ya, saya bersyukur Bapak Ibu. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang tukang bakso yang di luar sana hanya menjadi legend semua orang. Betul tidak? Kalau tidak ketemu Bapak Ibu sekalian, tidak didukung oleh Bapak Ibu sekalian, Suroto ini hanya tukang bakso saja selamanya. Betul? Tapi Bapak Ibu, saya berpikir Allah tidak akan merubah sesuatu kaum bila kaum itu tidak merubahnya. Betul? Maka saya ingin berubah. Saya takut kalau diri saya ini dirubah oleh alam. Kenapa? Alam akan memaksa kita untuk berubah. Betul? Apa perubahannya Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan tetap menjadi tua. Betul? Pasti tua? Kalau Bapak tidak mau berubah dari sekarang, pasti kita akan miskin. Betul? Pasti kita akan jelek. Dan jelek pasti hidup. Kan masalah betul, sudah tua, jelek, miskin, masih hidup lagi, repot tidak? Repot. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan perubahan, siap dengan sebuah perubahan, saya yakin dan percaya, suatu saat nanti gak apa-apa kita tua, gak apa-apa kita jelek, yang penting kaya raya. Yang luar biasanya, mati, naik surga. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi sudah ngeblank, saya mau ngomong apa? Ya kan? Ternyata mitra saya lebih pintar daripada saya. Wajar loh lah. Atas dulu untuk kita semua. Lah, kalau gitu saya mau ngasih materi apa? Betul tidak? Kan sudah terbukti orang yang di depan ini orang-orang luar biasa, betul? Lihat ustazah saya melongo. Dia sudah cantik, dosen lagi. Waduh. Saya cuma bilang, ya Allah, terima kasih, Allah terlalu baik padaku. Kenapa begitu? Orang-orang yang begini berada di jaringanku, Masya Allah. Betul? Ya. Di bisnis mana, di usaha mana, di kerajaan mana, orang tukang bakso bisa mimpin dosen? Enggak ada. Betul tidak? Coba kalau saya kan masuk PTB, Bapak Ibu, kira-kira saya, rezeki saya sebesar apa sih? Ada rezeki, tapi tidak keambil, betul tidak? Karena apa? Saya tidak mungkin berani-beraninya mimpin dosen. Kepala finansial, apa finansial ya? Finansial lah, pokoknya begitu. Enaknya orang ke sekolah ngomong salah aman. Ya? Betul? Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya sering bertanya kepada rekan-rekan saya, kepada audit saat ini, saya bertanya, mohon izin, mohon maaf, yang nanya hanya lulusan S2, SMP kelas 2. Jadi kalau salah mohon dimaklum, kuliahnya hanya di ITB, Institut Teknologi Bakso. Ya, aplaus untuk saya. Cuma untuk menjadi orang sukses, syaratnya harus pintar, betul tidak? Kalau nggak pintar bisa sukses tidak? Emang pintar itu cuma sekolah saja kan tidak? Betul tidak? Sekolah di universitas kehidupan itu juga bisa membuat kita pintar, betul? Luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu hadirin semua di sini. Mohon izin, mohon maaf kalau saya agak lancang, agak songong ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Itulah enaknya jadi orang sukses. Nah, saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian. Nunggu ya. Nuhun sewu, mohon maaf. Menurut Bapak Ibu, bukan menurut saya ya, bukan menurut saya. Menurut Bapak Ibu sekalian, yang saat ini sudah bekerja di atas 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, dengan pengalaman, dengan pendidikan, dengan stratanya segala macamnya. Menurut Bapak Ibu, pekerjaan yang Ibu geluti saat ini, aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan saat ini, mohon maaf, bisakah membuat Bapak Ibu kaya cepat? Bukan kata saya ya. Bukan kata saya ya. Karena kalau orang gajinya masih di bawah 20 juta atau 30 juta per bulan, itu masih standar hidup layak saja. Berarti kalau gaji kita di bawah 20 juta atau 30 juta, mohon maaf sekali lagi, berarti masih di bawah garis kemiskinan. Betul. Sekarang jajan saja
sampai 10 tahun, mohon maaf, belum bisa membuat kita kaya cepat. Atau sukses. Bapak Ibu pengen sukses? Iya. Semua orang pengen sukses. Tapi tahu nggak definisi sukses itu sendiri apa? Sebelum saya masuk, saya akan kasih materi hari ini. Apa materi saya udah habis sama orang-orang di depan tadi? Saya cuma bisa ngomong, apa nanti saya di depan? Jangan-jangan ngompol saya nanti. Betul? Iya, kalau tukang bakso 5 tahun yang lalu berdiri di sini Pak, kencing langsung. Saat ini, alhamdulillah dibentuk sama beliau-beliau ini. Maka, timbul rasa namanya percaya diri. Nah, saya bilang, di tanah airku, di atas tanahku, di dalam airku tumbuh kebahagiaan. Keren, keren kan? Di sawah kampungku, di jalan kotaku, terbit kesejahteraan. Betul? Wasilahnya lewat PTBS, tentunya pasti dari Allah itu. Tapi, ya kan? Lewat tangannya mantan tukang bakso ini juga ribuan orang sudah mendapat kebebasan beragama. Betul? Ya bersyukurnya saya, yaitu tadi. Banyak orang-orang yang pintar yang ada di bawah tim saya. Betul ya? Betul? Nah kan yang penting itu. Coba kalau saya jualan bakso gak akan terjadi, betul? Oke Bapak Ibu sekalian. Definisi sukses. Boleh minta Bapak tulis? Kan saya nggak bisa pakai yang begitu tadi. Apa tadi teh? Pointer. Itu bikin saya sakit kepala itu. Seorang disebutnya katanya leader, yang nggak bisa pakai pointer, ya saya. Kenapa Pak Suroto? Lah saya udah pernah pakainya begituan. Kalau bikin bakso jangan tanya saya sambil meremaja ukurannya pasti tepat. Karena saya ahlinya, betul nggak? Termasuk penata jaringnya. Memang jaringnya saya kalah sama beliau. Masa ada SSW 32? Berarti jaringannya sempurna, itu betul nggak? Applause untuk Pak Hari Gusti. Nah, saudaraku, saya ingin bertanya. Waktu saya berapa menit? Oh lumayan. Kenapa? Oke, saudaraku, saya ingin sharing saja. Saya ingin menambahin sedikit pola pikir, paradigma, ya, bahwa semua orang itu ingin sukses. Tapi yang dimaksud sukses itu sendiri apa? Tercapai suatunya target. Apa? Suatu target. Mencapainya keinginan, betul? Nah, padahal sukses ini adalah sesuatu yang belum nampak atau belum ada, betul ya? Karena kita belum sukses. Lah, maka di situ kita perlu yang disebutnya adalah keyakinan. Betul? Betul. Saya akan yakin sukses. Bukan kepercayaan. Karena percaya itu adalah latar belakang. Sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah terjadi, disebutnya adalah percaya. Tapi kalau keyakinan, yaitu yang disebutnya adalah sukses, maka Bapak Ibu perlu keyakinan. Jadi dipandang dari mata batin. Betul? Yang namanya keyakinan. Betul? Yang disebut adalah sukses. Seperti kita adanya surga. Betul? Surga kita belum pernah sampai ke surga. Betul? Tapi kita yakin adanya surga, maka kita rela berjuang malam, sholat tahajud dan segala macamnya. Betul? Mandi malam juga berani karena kita berimpian suatu saat nanti kita mati husnul khotimah nyampe kepada surga. Oke? Itulah yang disebut sukses. Oke, jadi sukses itu sendiri apa, saudara? Iya, sukses. Tuh, materinya tukang bakso yang enteng-enteng aja. Pokoknya sukses, ya kan? Kan strategi sudah habis sama beliau. Saya sampai kan panas dingin. Masya Allah, edan banget ini struktur seperti itu. Itulah saya sebut membangun kerajaan untuk kerajaan kita sendiri. Aplaus untuk Pak Mas Tri. Oke, sukses itu apa? S yang pertama. Ada yang berani jawab? Wasallam, ini sudah tahu ya? Oke. Orang bisa dikatakan sukses, saudaraku, bila kita punya saudara banyak, betul?
Ini orang sukses. Ke Bekasi ada yang ngaku saudara. Kemarin di Pontianak ada yang ngaku saudara. Kemarin di Lombok ada yang ngaku saudara. Kemarin di Jogja ada yang ngaku saudara. Dari Jogja ke sini, langsung di sini pun masih ada yang ngaku saudara. Aplausnya yang ikhlas. Sukses kan? Iya, di mana-mana ada saudara. Ini mangga, temannya cuma sedikit, semua benci lagi. Teraniayalah hidup orang yang seperti itu, betul? Tapi kalau kita banyak saudara, di mana-mana kita ketemu saudara. Minimal kalau mampir dapat kopi, betul tidak? Oke, aplaus untuk kita semua. Nah, yang kedua saudaraku, orang bisa dikatakan sukses tatkala punya apa? Uangnya bertambah. Betul? Nah, saya sering mengatakan, mau tidak punya usaha, punya pekerjaan yang dikerjakan cuma sekali, untungnya berkali-kali. Mau tidak? Ya itu kan the best. Kan? Saya sering bilang ini, uangnya itu kayak tisu. Tahu tisu Pak? Tisu yang begini nih. Luar biasa, terima kasih. Ya, nih tisu kan? Siap. Ditarik, muncul lagi. Ditarik, muncul lagi. Ditarik, muncul lagi. Betul. Nah, jadi kalau kita melakukan petebas, uang kita nanti seperti tisu, betul? Paham kan? Aplaus untuk kita semua. Jadi kalau saya ragu-ragu dan saya tunjukin uang saya berapa koper. Enggak, ya dari mana aja sumbernya, betul? Nah, ini baru pembukaan 1. Pembukaan 8 lahir. Oke ya, uangnya bertambah setiap saat. Ditarik muncul lagi. Saya pernah itu ngeprint di apa namanya? Rekening koran gitu ya. Kata adminnya, Pak, Bapak kayaknya nggak pernah nabung deh. Kok semua transferan dari PT Bandung Industri Legenda Indonesia? Lah ya ngapain orang yang nabung itu nggak menjadi kaya, betul ya Pak? Yang menjadi kaya itu yang ngambilin uang seperti saya ini loh. Loh saya nggak pernah nabung tapi ngambilin setiap hari. Jadi itu bocor, nggak ada Pak, saya nabung sekali aja nggak ada. Mantap nggak? Ayo, luar biasa. Mending nabung atau mending ngambilin uang kita? Iya, mulai sekarang Bapak berpikir nabung tidak bisa membuat kita kaya. Sepakat? Betul? Kalau juga apa? Rajin apa namanya? Rajin menabung. Nabung bakal kaya. Betul tidak? Sekarang nggak berlaku. Karena orang yang nabung nyatanya sudah nabung 21 tahun di PNS. Nggak kaya-kaya. Jadi dosen lagi, jadi ustazah lagi. Apa kaya? Maaf nih. Enggak, betul kan? Iya, beliau yang ngomong, saya cuma ini aja mempertegas. Betul. Mohon maaf, saya tidak menyampaikan, tidak. Artinya apa? Tidak usah berhenti jadi tenaga pendidik, tetapi kita perlu tambah untuk membangun kerajaan diri kita sendiri. Betul? Jangan sampai terlena, sudah dipensiunkan baru mikir, terlambat. Galilah sumur yang baru sebelum airnya itu habis. Siap? Yang ketiga, orang bisa dikatakan sukses kalau ini Bapak Ibu, kesehatannya prima. Wah, keren. Aplaus untuk kita semua. Tatkala kesehatan kita itu prima, masa orang sukses banyak duit tapi sakit-sakitan? Kan repot. Apalagi sudah kaya raya, istrinya cantik, gak berdiri. Maksudnya apa ya gak berdiri ya? Kan repot. Jadi memandangmu gitu kan, membikin kesel gitu kan. Aduh. Betul Pak Ji, betul. Ya, tenang saja Bapak Ibu, tenang saja Bapak-bapak terutama. Jangan takut kalau Bapak sudah pegangan hidup atau perjuangan hidup. Kita ada Connect bro. Bapak-bapak kurang bahagia, ini tepuk tangannya nyempol gitu loh.
Ya ini kan untuk orang dewasa, tidak masalah. Anak kecil pasti tidak paham, betul tidak? Kesehatan kita mesti prima. Maka suplemen yang ada di PT Best jangan dijual dulu, dikonsumsi sendiri, betul tidak? Ngomong aja katanya hebat-hebat, ditanya hari ekonomi warnanya apa ya? Itu biru-biruan gitu. Emangnya dicium tarik tarik ke biru-biruan? Betul tidak? Jadi harus tahu warnanya seperti apa, rasanya seperti apa. Tenang, kalau kurang mantap saya kasih satu lagi produk nanti saya usulkan ke bos ya. Sudah saya uji bisa 5,5 ronde. Apaan tuh? Temennya Esmen. Oke, yang jelas ya. Kesehatan kita harus prima. Nah, yang berikutnya, S yang berikutnya, apa Bapak Ibu? Sosialisasi. Sosialnya luas, betul? Ya, kalau jadi orang kaya itu jangan takut-takut bersedekah, betul? Iya, kalau beli Lamborghini aja semangat, bikin masjid malas, bikin pesantren mikir-mikir, betul tidak? Emang Pak Suroto nggak malas? Enggak saya. Kan saya sudah berpikirnya begini. Dulu saya pernah jatuh miskin, sangat miskin di tahun 2007 dan 2012, sampai gak kebeli beras. Sekarang sama Allah saya dititipin lagi. Sedikit sih, rata-rata baru 500 juta, belum 1 miliar. Berarti kalau saya beli beras kan kelebihan, betul tidak? Iya, bikin rumah saya sudah banyak. Iya kan? Sekarang lagi bangun lagi 1.500 meter. Iya kan? Nanti teman-teman, Masya Allah, Allah untuk kita semua. Nah kan? Nah, maka saya berpikir, tapi sebelum rumah saya bangun, saya mohon maaf, bukan untuk sombong, bukan untuk motivasi, ya, bukan untuk apa namanya, pamer, bukan. Saya bangun dulu pesantren sama masjid dulu. Rumah saya mah sisa rumah di dunia mah alam nggak penting, betul tidak? Nggak penting. Kenapa? Cuma sementara. Buat apa rumah di dunia bagus-bagus, ya kan? Tapi kalau bisa, rumah dunia ini harus bagus, rumah akhiratnya lebih pasti kita semua, oke? Sosial luas, jangan takut-takut karena sedekah itu memupuk kita, membangun kita, betul tidak? Nah ini seperti itu. Nah yang berikutnya, Bapak Ibu, orang bisa dikatakan sukses bila apa? Emosinya terkendali. Lah ini banyak orang. Kenapa nggak bisa sukses berantem melulu, betul tidak? Dicarikan apa lagi? Emosi kita harus terkendali. Hoi, betul? Betul. Mitra kita yang kita mitoin kadang-kadang menyebalkan juga banyak, betul tidak? Yang pengen ngutang melulu juga banyak, betul? Betul. Di sini tidak ada, betul tidak? Tidak ada bedanya. Ya kan? Nggak apa-apa, namanya juga lagi berlatih, kita berlatih bersabar. Ya, emosi kita harus terkendali. Jangan merasa kita lebih hebat, kita harus menjadi nomor 1 dan selalu dipuja-puja, gak penting. Kalau bagi saya gak dikenal pun lo orang pakai. Nanti orang pakai nggak Pak? Gak dikenal pun gak pakai itu saya Pak. Ya, yang penting Bapak masih mitra saya, cukup saya Pak. Gak disuruh training pun, saya seneng, bahagia saya malah. Ngapain repot-repot gitu kan? Ini kan karena terpaksa saya jadi leader. Nah ilmunya nggak ada, saya mah betul tidak? Nggak ada ilmunya saya ini, cuma terpaksa saya menjadi orang nomor 1 saja di PT Best. Lainnya, saya ini dulu joinnya itu sama Pak Insinyur Sradu Setibowo, selisih 3 tahun saya. 3 tahun beliau sudah berjalan, saya baru mulai. Dan alhamdulillah platinumnya saya sendiri. Sampai 2 tahun lebih. Gak pernah dinaikin panggung platinum di KSS, belum pernah. Saya pengen enggak juga, gak penting. Yang penting komisi saya tetap platinum, beres. Baru kemarin di KSS saya tampil. Begitu tampil, gak sakit hati juga. Begitu tampil temenin sama dolen saya namanya Pak Adan Haris. Apa gak ngesekan dada? Sayangnya cuma 1 Pak Adan Haris doang gitu. Saya pengen Bunda Lilis atau Pak Sunario nemenin Pak Adan Haris gitu. Jadi Pak Adan Haris di sebelah kiri saya, Bunda Lilis atau Pak Nario di kanan saya. Kan saya tenang, emerald. Betul tidak? Iya, yang belakang nggak paham apa-apa.
nanti ini yang paham duluan. Nah, jadi kita boleh disalib minimal 2 jalur, betul? Jangan disalib 1 jalur, aib. Bagi saya aib itu, nggak tahu bawa sama nggak? Aib, apa sesuatu yang berkata aib? Boleh disalib minimal 2 jalur. Nah, ini bagus sekalian. Nah, emosi kita harus terkendali karena kita memimpin manusia, sumber daya manusia ini dinamis, selalu berubah-ubah. Maka kita harus punya hati yang sangat sabar. Sampai kapan? Sabar gak ada batasnya, betul tidak? Iya. Kalau susah dibina, ya binasakan juga nggak apa-apa. Iya. Ya dibina gak mau, binasakan aja, ganggu aja melulu, betul tidak? Nah itu. Sosial kita harus luas seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah emosi kita terkendali, target yang utama. Nah ini yang paling penting. Target yang utama itu apa? Ini loh, S yang terakhir. Selamat, betul? Iya, betul. Oplas untuk yang selamat dunia akhirat. Nah, ini teman-teman. Target yang utama kita adalah selamat dunia akhirat. Apa artinya bisnis ini semua? Karena di dalam keuntungan saja, kata Pak Kiai, Anda masih dalam kerugian. Betul tidak? Apalagi gagal. Betul? Ya kan? Tadi Umi Bunda nyanyi apa tadi? Jika kau bertemu aku begini, berlumpur dosa dan ribautan ribawi, di penjara terburuk terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau memaafkan aplenmu ini? Kalau aku sama Dolen gak begitu nyanyinya. Dalam sepiku kaulah canggaku, dalam gelapku kaulah pijaku, dalam hatiku engkaulah mitraku. Weh, engkau bisa nyanyi? Ya bisa tuh. Gini-gini juga pernah muda. Ya, betul? Iya. Sukses, rezeki akan datang kepada orang yang sabar, ulet, tahan uji dan bergembira. Bergembiralah mumpung belum bayar. Ya, untuk bergembira tidak perlu bayar, betul tidak? Dan tidak perlu kaya. Kenapa? Gembira akan menjadi magnet uang, magnet uang akan membuat kita menjadi kaya. Selamat dunia dan akhirat. Ini target utama, betul tidak? Bapak Ibu yang saya hormati. Jikalau andai kata seumpama dapatnya gambar. Kalau berandai-andai selalu dapatnya gambar. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, di antara kata-kata ini, kalau disuruh memilih, kalau memilih yang baik dan jelek itu biasa, betul tidak? Tetapi tatkala diri kita disudutkan dengan suasana, yaitu memilih yang baik dan yang terbaik, ini luar biasa, betul tidak? Betul? Saya mencoba pada Bapak Ibu sekalian. Tolonglah kalau di antara kata-kata ini disuruh memilih membuang, mana yang Anda buang dulu? Hah? Apa Bu? Dibuang. Selama dunia akan dibuang. Oh enggak? Oh ya. Yang mana dulu yang dibuang? Yang dibuang. Kalau di sini membuang, Bapak Ibu mau pilih yang mana yang dibuang dulu? Emosi. Oke. Jelas ya? Emosi kita buang dulu. Jadi emosi terkendali kita buang. Ya, sekat ya. Oke, nggak apa-apa. Setiap hari marah-marah di depan orang. Ya kan emosinya nggak terkendali. Orang emosi kesal, tonjok. Betul? Ya, tapi kan masih punya saudara masih banyak. Kalau gelut masih ada yang ngewangi, betul tidak? Ya kan? Uangnya masih kaya, betul kan? Kesehatannya masih bagus, sosialnya masih luas. Selamat dunia kan masih ada di kita, betul tidak? Tapi setiap hari marah-marah. Istri ngomong sedikit, handphone banting. Ya kan? Biasanya suami kan begitu. Selalu mencari kesalahan istri, betul tidak?
Padahal dia sendiri yang salah pengen poligami, kan gitu. Ada yang begitu nggak? Nggak ya di sini ya? Alhamdulillah. Kebanyakannya begitu. Awas jangan nanya pengalaman. Kebanyakan begitu. Istri ngomong istri salah. Salah dulu istri di mata kita. Saudaraku, istri kita ini harus dipusti, betul tidak? Siapa tahu kalau istrinya kita puja-puja, dia melegakan kita untuk beribadah lebih baik. Mengantarkan surga istri tanpa dihisap. Begitu ya Pak Ustaz? Semoga tidak paham ya. Sampai di situ saja. Jelas ya? Oke. Yang kedua, mana yang Bapak Ibu buang? Sosial luas. Betul. Sosial luas dibuang. Sudah sering marah-marah, dimintain sedekah ngamuk, ya kan? Oh ya sekalian, saudara banyak dibuang sekalian. Gak punya saudara sekalian, gak apa-apa wes ngamuk-ngamuk gitu kan? Seperti itu ya, saudara dibuang juga ya. Oke, sekarang tinggal mana lagi yang harus dibuang? Tinggal 2, 3. Hah? Uang. Sudah gak punya saudara, miskin lagi. Marah-marah, betul tidak? Wah, pokoknya serba gak jelas ini orang. Betul? Nah, sekarang tinggal 2. Kesehatan prima atau selamat dunia dan akhirat yang dibuang? Kesehatan prima. Sok, pilih yang mana? Yang dibuang? Kesehatan prima. Kesehatan dibuang juga. Waduh. Sakit-sakitan, gak punya saudara, uang mau berobat aja BPJS yang gak bayar. Terus emosinya gak terkendali. Ya, luar biasa. Ini orang yang luar biasa, betul gak? Kiamat. Betul? Nah, sekarang tinggal 1. Mau dibuang apa enggak? Kenapa? Gak apa-apa kita gak punya saudara, yang penting masuk surga. Gak apa-apa kita uang gak pertama, yang penting selamat dunia dan akhirat. Gak apa-apa sakit gak beri apa sakit-sakitan. Itu kifarat, yang penting selamat dunia dan akhirat. Gak apa-apa gak sosial, gak apa-apa emosi kita gak terkandung, yang penting masih selamat dunia dan akhirat. Tapi Bapak Ibu tahu tidak bahwa untuk selamat dunia dan akhirat Bapak Ibu perlu yang ini. Sukses. Betul? Apalah untuk kita semua. Jadi untuk selamat dunia akhirat itu yang wajib Bapak Ibu lakukan harus memulai mencari saudara di mana-mana. Betul? Sepakat ya? Kita berada di perusahaan yang tepat. Kenapa? Sukses kita di atas kesuksesan orang lain. Saudara. Betul? Yang kedua, uang kita harus bertambah setiap detik. Jadi Bu, kalau saya dulu selalu berpikir besok itu makan apa itu bingung. Apa yang dimakan itu bingung. Kalau sekarang sama juga. Besok saya mau makan apa? Bingung, karena semua disiapkan sama Allah. Betul tidak? Luar biasa. Takbir. Kesehatan alhamdulillah makin hari makin perkasa. Ada yang mau coba? Cobanya apa? Kalau laki-laki tinju gitu kan. Kalau perempuan? Ya. Janda selalu janda. Apa kabar? Ya. Yang berikutnya sosial kita harus luas. Saya belajar, saya mulai dari kecil, mulai dari 2.000 rupiah saya rutinkan, saya belajar kenceleng. Lama-lama naik 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Bahkan sekarang saya belajar kepada saya minimal 50% dari hasil saya langsung saya masukkan ke pesantren. Dan doakan istiqomah. Kenapa? Saya tidak merasa memiliki uang itu bukan uangku. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak usah cari uangnya datang sendiri. Merinding saya. Dulu saya cari uang begitu sangat capeknya, tapi sekarang kalau takdirkan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian wasilah PT Best, setiap hari tidak kurang dari 15 juta sampai 20 juta. 2 tukang bakso gede, betul tidak? Maka saya berpikir, saya kemarin aja makan cuma 100.000 sehari cukup, kenapa saya harus habisin uang banyak-banyak? Oke, mulai sekarang belajar saya tingkatkan. 50% dari hasil saya wakafkan kepada pesantren. Ya. Terus emosi kita harus terkendali.
Kita harus bersabar menghadapi siapapun yang di depan mata kita. Saya punya prinsip, boleh masalah berputar-putar di atas kepala kita, tapi tidak boleh masuk ke otak kita. Kenapa begitu, Bapak? Di PTBS, Bapak bukan diajari menjadi seorang sales, tapi Bapak Ibu diajari menjadi seorang leader. Seorang pemimpin, masalahnya pasti semakin tinggi pohon, semakin tinggi permasalahannya, betul tidak? Ini yang harus kita tanamkan di dalam kita. Kita harus menjadi seorang leader, leader handal, leader yang dikagumi oleh para mitra, leader yang sangat disayangi oleh mitra-mitra kita. Amin. Siap Bapak Ibu? Ya. Aplaus untuk kita semua. Jadi kalau orang masuk PTBS, katanya itu menjadi sales, salah besar. Kita akan jadi pemimpin kerajaan bisnis yang akan turun-temurun kepada anak cucu kita. Sampai orang tidak pakai sabun, sampai orang tidak pakai kecantikan, sampai orang tidak pakai pupuk, sampai orang tidak pakai bensin lagi. Kan? Berarti akan kita selamanya. Terbukti bapak saya almarhum, namanya Pak Paimu. Beliau saat ini menduduki posisi luar biasa. Almarhum masih bisa menghidupi orang yang hidup. Sebulan tidak kurang dari 40 sampai 50 juta setiap bulan. Ini Bapak Ibu, maka saya begitu bersyukurnya, begitu bangganya dengan perusahaan ini, ya kan? Mudah-mudahan perusahaan selalu dijaga oleh Allah. Nah, akhirnya Bapak Ibu, tatkala kita semua ini terpenuhi, syarat yang 1, 2, 3, 4, 5 ini terpenuhi, jangan takut, insya Allah kita pasti selamat dunia dan akhirat. Amin. Tapi, saudaraku, untuk menjemput ini, tentunya kita juga harus punya pola seperti yang dilakukan oleh beliau. Ya, saya terbengong-bengong begitu hebatnya. Saya yang gak hebat saja begini bisa ngatir, apalagi beliau. Tapi jangan dulu nyalin ya. Gak apa-apa, silakan nyalin. Alhamdulillah, betul. Biar saya kerjanya lebih mantap lagi. Seperti itu. Beliau luar biasa. Saya pun Bapak Ibu, kalau saya kasih motivasi, saya kasih materi, Bapak Ibu sudah punya semuanya. Betul. Sudah punya leader-leader hebat yang ada di depan ini. Tapi tentunya Bapak Ibu tentunya ingin tahu bagaimana Suroto Syafir di 5 tahun ke belakang ini. Bagaimana begitu lahir di PTBS, apa yang dia kerjakan. Perlu Bapak Ibu? Kalau sukses kan enak diceritakan. Tapi 5 tahun yang lalu seperti apa? Mempolak jaringannya seperti apa? Menata jaringannya seperti apa? Kenapa bisa menjadi orang nomor 1? Bukan orang yang pertama, tapi orang nomor 1. Bukan sombong, bukan. Dan di prinsip hidup saya tidak ada nomor 2, yang ada adalah nomor 1. Kenapa? Kita dilahirkan dengan sebagai seorang juara, betul? Menjadi seorang pemenang dan lahir satu kali ini Bapak Ibu, hidup dunia satu kali ini, kita harus mengukir sejarah. Kita harus membawa suasana, merubah keadaan, bukan kita yang selalu mengikuti keadaan, betul? Maka tidak ada tempat lain untuk kita berjuang. Dulu nenek moyang kita berjuang dengan perang membawa senjata. Saat ini kita perang dengan ekonomi. Dan termasuk saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diajak perang ekonomi saat ini, siapa yang hebat? Alfamart, Indomaret sudah menjajah di mana-mana, betul tidak? Coba kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau Alfamart, Indomaret kita taklukkan dengan cara yang sama, kita buka Alfamart, Indomaret seperti itu, kira-kira kita bisa menang tidak? Bisa menang tidak? Tidak akan bisa. Kenapa? Modal kita tidak sekuat modal beliau. Kesatuan beliau tidak sekuat kesatuan kita. Jaringan beliau tidak sekuat jaringan kita. Jaringan kita masih lemah, saudara. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bangun konvensional yang bersistem seperti Alfamart, Indomaret lewat network marketing, insya Allah bukan suatu keniscayaan. Bayangin Bapak, jaringan saya hampir 1 juta. Kalau saya masuk produk konvensional, harganya murah. Seperti konvensional. Saya bertanya pada Bapak Ibu, jujur ya, yang tidak juga jujur. Harga MLM identik mahal atau mahal? Betul? Harga produk MLM identik, saya identik nggak mengatakan mahal, identik dengan kata, oh MLM ya, harganya mahal. Bagaimana ke depan? Kalau kita punya
bagaimana produk M&M harganya sama dengan Alfamart Indomaret kalau bisa di bawah Alfamart dan Indomaret. Dan itu saya lagi pikirkan teks. Suruh tuh tukang bakso, jangan lihat tukang baksonya bro. Betul tidak? Betul. Dan itu sudah saya soundingkan kepala para leader. Kenapa bisa begitu? Bayangin Pak, Bapak kalau kita belanja di sana, Alfamart itu bertanya kan, Pak ada membernya? Betul tidak? Begitu ada membernya, Bapak Ibu dapat apa keuntungannya? Poin. Poin. Sama kan dengan PTBS? Nah sekarang saya kasih bocor. Kalau Bapak belanja nanti di counter stokis, di master regional, di regional, Bapak belanja, ada orang belanja ke dalam, saya masuk, pengen beli kecantikan, harganya berapa? 250.000. Nah, Bapak tanya, Bu, ada membernya? Oh belum, nggak punya. Bu, mending jadi member. Kenapa? Kalau jadi member itu bisa diskon sampai 50%. Sudah perfect belum? Gak usah ngomong PTBS, gak usah ngomong emblem-emblem. Yang orang sudah muak pada umumnya, betul tidak? Yang trauma, betul tidak? Tanpa disadari kita sudah prospek. Selain dapat diskon 50% itu, ada promo yang Ibu bisa terima. Apa promonya? Bukan payung Bu, dari mulai umroh sampai rumah 1 miliar. Terus produknya juga kita sediakan. Yang kolagen di sini tetap 2,5, yang kolagen itu cuma harga 125. Dikonvensionalkan di situ. Sabun cuci juga sama, yang harganya di luar 50.000 kita jual 48.000. Dapat poin nggak? Bisa diatur masalah poin. Minimal dapat royalti. Kalau dapat royalti kita 50 rupiah atau 10 rupiah kali banyak kali sering seluruh masyarakat anggota PTBS belanja, Ibu, Bapak, Ibu kaya raya. Amin. Monopoli Pak. Sekarang Bapak lihat Indomaret Alfamart. Kaos dalam saja Indomaret. Sendal saja Indomaret. Makanan ringan saja Indomaret. Bagaimana dengan toko-toko yang kecil, warung-warung? Game over. Tapi kita bisa mulai dari komunitas kita ajukan ke owner kita, ayo bikin produk yang murah meriah profesional juga sebagai lahan proses. Tangan. Nah, oke Bapak sekalian, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, inilah peta jaringan saya. Jadi Bapak Ibu nggak penasaran, Pak Suroto lusurinya itu berapa? 10. Sebentar lagi 11. Pajeronya mendapat 1 lagi, ya. Nah, terus rumahnya, Pajeronya 27. Sebenarnya lebih, tapi gak apa-apa, ya kan? Mobilnya lebih dari 50. Kalau motornya mungkin lebih dari 100. Tapi jangan bilang-bilang Pak. Tapi sekarang sudah ketahuan semua. Karena bulan kemarin royalti saya itu nomor 2 gara-gara ini. Nomor 1 Pak Andu, nomor 2 saya, nomor 3 Pak Adang Haris, nomor 4 leader Bapak sekalian. Cuma di situ ada notesnya. Jangan dikira yang bonusnya cuma segitu ya, karena ID-nya banyak. Paham nggak? Inilah saya cara membangun jaringan saya. Oke, online, ya. Bila hari ini, ya, saya bangun jaringan dibuka di awal, itu jaringan saya membangun tiga jalur. Kan saya sering training ini, ajak 2, bantu orang lain dapat 2, Anda sukses. Ya, nah maka jaringan saya terbangun itu cuma 2. Nih, 3. Ke bawah dulu, ke bawah. Oke, ya salah. Nah, tuh. Saya belum apa itu? Belum
Nah, 499.000 lawan 428.000. Berarti kurang sekitar 70. Ya, apa aja 80.000. 70.000 sekian lah ya. Saya sudah emerald. Ya, itu pernah jaringannya seperti itu. Nah, oke. Pengen lihat bonus apa, Bu? Bonus hadiah. Ya, lihat ya. Mana papan titiknya? Kenapa saya? Astagfirullah. Pengapa saya kemana ya, Pak? Pengapa saya di mana ya? Masya Allah. Terima kasih. Ya, biar saya petakan, Bapak Ibu. Jadi, join budaya itu penting nggak? Penting. Saya mulai dari titik yang paling terbesar. Kenapa? Hutang saya pada waktu itu 2 miliar. Kalau saya join basic, nggak selesai hutang saya. Maka saya join paling terbesar. Dari mana caranya? Saya hutang setiap orang saya hutangi. Nggak peduli nggak seberapa. Saya paksa. Kenapa? Saya udah tahu. Saya pengusaha dari kecil. Orang sudah tahu kredibilitas saya kalau saya kerja mengerjakan sesuatu atau saya bongkar atau perusahaan terberes. Saya selalu begitu. Makanya saya masih dipercaya di orang-orang bisnis yang sepaham saya. Gitu. Nah, ya sepaham saya. Jadi tahu semua orang itu kerjanya nggak punya ide. Gitu. Jadi kalau sudah kerja sudah kadang-kadang gini. Nah, maka saya utang pada semua orang yang kenal sama saya bilang sekali lagi saja utangin saya. Nah, kamu kemana gagal? Udah sekali lagi, udah berapa sekarang? Paksa sama saya. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Saya joinkan pakai eksekutif tertinggi pada waktu itu. Gitu. Ya, maka kita harus punya karakter. Jadi dari seorang itu jangan cengeng gitu loh. Harus punya prinsip, punya karakter. Ini yang dibaca. Kalau kita punya karakter, Bapak acungkan bendera dimanapun, pasti itu. Karena orang akan melakukan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia lihat. Oke? Siap. Oke? Coba kita lihat, kita mau lihat bonus mingguan dulu ya Pak ya. Oke? Karena titik saya cuma 1, ya itulah yang diplatin bonus pasangannya. Ya. Pak, kenapa nggak mau jalan sebelah? Belum. Nah, sekarang hari apa Pak? Selasa. Selasa ya. Selasa saya sudah dapat 600.000. Nah, kalau ini boleh pakai yang tadi tapi. Nah, saya minum dulu ya. Gak apa-apa, materi ayamnya santai. Masya Allah. Ini ya. Terima kasih. Kamu siap. Kamu siap. Terima kasih. Ya, bisa kalau tunjuk-tunjuk ini. Nah, berapa Bu? Hari Selasa tanggal 4 ya, bulan 10, 600.000. Ini jam segini. Nanti malam tambah 5 segini. Jadi 1 hari kemarin dapat 1,9. Flash out. Ini saya sebut unlimited flash tadi. Keren kan? Ini kecil. Saya pernah dapat 4 juta aja satu titik. Dulu masih tahun 2019 ya, lagi hit-hitnya. Nah, oke, sebelumnya. Oh. 14 juta seminggu. Minggu sebelumnya lagi. Aplaus untuk kita semua. Oke. Nah, berapa? 15.700. Seminggu. Ini kalau dosen dapat segini kan seminggu? Oh, baru-baru ya Bu Haji ya? Oke, minggu sebelumnya lagi
Iya. UMR. Tapi ya, alhamdulillah, kita syukuri saja. Saya nggak tertarik dan itu biasa teman. Dan kalau di MLM, di marketing yang benar, bonus segitu bukan besar, masih kecil. Betul tidak? Betul? Bapak Ibu harus begitu berpikirnya. Kecil segitu teman. Betul? Nah, saya kali kasih tanya. Oke, kita lihat di bonus bulanan. Bulanan. Nah, yang nyelidir dulu. Klik. Nah, berapa? Januari 112 juta. Februari. Iya, sampai ke sudut mana silang bonus saya. Nah. Gara-gara mana Naris? Jangan enggak? Kan harus sabar, enggak apa-apa. Sementara turun sedikit ya. Oke. Nah, sebentar lagi ini insya Allah di Oktober naik lagi. Nabrak lagi, loncat bisa 2 kali lipat ini target saya. Itu harus punya peta, betul tidak? Jadi kerja itu semangat karena punya peta. Tahu mapnya kemana, betul tidak? Nah, seperti itu. Itu baru yang ini. Yang new leader 980, sekarang yang platinum. Wah. Ayo. Januari dapat berapa? 222 juta. Iya. Gara-gara Pak Amin Rais turun 172 juta. Turun 196 juta. Minimal kan masih mendekati 200 juta, betul? Iya. Coba kalau saya jualan bakso, gentol 200 juta sebulan. 2 IT saja, anggap aja ya. Undang-undinya, itu undang-undi ya Pak ya? Naik turunnya, anggap aja 2 IT tadi 300 juta. Kalau punya suami, punya gaji 300 juta kayak apa ya misalnya? Boleh mendaftar. Ngurusin yang ada aja udah rumput jelas. Oke ya, jelas? Terus apa yang kecil-kecil gitu coba? Nah, yang kecil-kecil, yang bonus tidak dihiraukan untuk sedekah di masjid, kencreng nih. Nah, bayar parkir gitu. Nah, lihat nih. 2 juta, gini-gini mah, ini mah uang kencreng. Apa? Ini uang parkir di jalan. Enak ya, dari Mas Roto ya. Pamerin doang beres. Nah, loh, pakai? Oh enggak. Oke, satu lagi. Nah, itu yang ID ini. Pindah lagi ID-nya. Ayo, kapan mau? Yang ini. 776, 876. Yang 876 Pak. Yang ini ke atas. Nah, oke. Klik. Hah? Gak ada PW, ngapain PW kan saya orang lama, ketahuan lamanya. Nah, berapa ini? 7 juta ini. Ah, ini mah canceling masjid agak lumayan. Kalau Jumatan kasih gitu kan. Nah, seperti itu. Ya kan? Asik kan? Oke. Ngapain pusing-pusing? Gak usah nyari, datang sendiri, salah sendiri. Bikin sendiri begini. Siapa yang salah? Pak Febrian. Enak ya? Oke. Masih ada lagi Pak? Oh, banyak. Oh, lagi. Tuh. Nah, bawa ini paling bawain aja. Kelamaan nanti. Nah. Tuh, ini ID-nya beda. Dapatnya? Oh, ini juga sama 7 juta, 5 juta, 11 juta. Ah, ya. Dah lewat. Apa kabar? Saya bangun jaringan saya di sini Bapak Ibu. Ini namanya Suroto Javin. Saya punya prinsip bahwa yang kita bangun ini adalah SDM, sumber daya manusia. Selain produk yang kita jual atau kita pakai, yaitu produk pati, ya produk apa tadi? Kecantikan, pupuk, segala macam itu, ada satu yang paling penting Bapak Ibu. Dan saya lakukan 80% saya kembangkan itu di pengembangan sumber daya manusia. Bukan di produknya. Produknya hanya 20% saja. Betul? Jualan. Nah, kita kan bisa jualan. Saya sebulan paling belanja cuma 1,5 juta lah paling gede. Bonusnya ratusan juta. Betul tidak? Maka saya, apa yang sekolah? Yaitu SDM.
Sumber daya manusia ada di genggaman kita, dunia sudah ada di genggaman kita. Betul? Kita harus sadar. Bapak pengen tahu nggak secara saya ketemu sama Pak Danaris? Ya. Karena saya tahu nilai saya sama Pak Danaris, saya 6, Pak Danaris 9. Atau saya 5, Pak Danaris 9. Begitu beliau datang ke kantor ikut seminar, ruangannya kecil dulu, datang beliau ke kantor, nah, ada orang datang ganteng kayak ini penampilannya keren, terlinting, kayak Pak Haji Birawan datang. Pas di depan ketemu saya, Pak, bukan kalau ketemu orang selalu senyum, ya kan? Apalagi ketemu janda cantik. Enggak, saya ketemu siapapun tetap tersenyum. Itu modal, Pak. Yang penting jangan sendirian senyumnya. Betul? Ketemu orang senyum. Saya ketemu senyum. Pak Danaris, Pak, salaman Pak. Siapa namanya? Dari mana Pak? Oh, saya dari Jogja. Oh, kenalin Pak, saya Suroto. Oh iya, Pak Suroto udah lama di PTPS. Alhamdulillah Pak, sudah. Ya termasuk udah agak lama, ya 10 tahun waktu itu kan. Terus dia tanya, Pak Suroto bisa temukan saya dengan Pak Haji Febrian kan? Oh insya Allah Pak, saya cek dulu siapa yang ada di depan saya ini. Ngapain saya temuin kalau bukan mitra saya ya? Saya tanya, halo Bapak, dari tim siapa? Aku nggak pernah nonton online, nggak mau saya sebut online, nggak suka. Dari tim siapa? Saya itu timnya siapa itu? Siapa namanya? Yang anak SMA itu ya Pak? Noval. Oh Noval, saya nggak kenal Noval. Oh Noval ya, di atasnya Noval barangkali Bapak tahu. Andika, Andika saya kenal langsung. Orang yang ganteng, ya kan? Pelete, dolen saya lagi. Waduh, saya langsung berbunga-bunga itu. Seperti malam pertama pokoknya. Tahu dengan siapa? Berbunga-bunga saya langsung. Waduh, mitra saya. Dari penampilannya saja ini nilainya 9. Terus dia bilang, mau ketemu Pak Febrian. Alhamdulillah. Saya nggak bilang langsung, waduh Bapak, mitra saya atau dolen saya. Mau saya ngejain. Pura-pura saya nggak kenal. Kenapa? Saya takut. Ini saya salah satu teknis saya. Saya takut kalau dia kenal saya tukang bakso, dia minder. Pindah jaringnya kan pingsan saya. Betul tidak? Saya pura-pura nggak tahu saja. Walaupun ini hati meledup-ledup love gitu. Saya tetap jaim gitu kan. Oke, tadi Bapak pengen ketemu Pak Haji Febrian? Ya, Pak Suroto bisa ketemu. Bisa dong. Gitu kata saya. Ganteng-ganteng ini folder bro gitu. Tapi di dalam hati, betul tidak? Nggak saya ungkapkan, saya tetap jaim. Bisa Pak, siap-siap. Oh kapan? Pak Haji mau Bapak ketemunya? Kalau bisa sekarang, siap. Bapak duduk sini. Saya masuk dulu ke kantor Pak Haji. Saya lihat Pak Haji Febrian. Ih, ada alhamdulillah si bos gitu kan. Saya seneng, si bos ada lagi nganggur lagi. Nggak ada tamu gitu. Pak Haji, ada yang mau ketemu, kelihatannya orang kaya, kelihatannya orang yang pintar, penampilannya keren pelete. Tapi jangan bilang saya aplennya ya. Kenapa Mas Suroto? Takut kalau dia aplennya saya tekan bakso, dia minder, kabur, repot saya aja gitu. Pak Febrian, siap komandan, saya gitu. Oke, langsung saya ambil Pak Hotel. Kok cewek? Enggak. Pak Haji monggo, aku pengen saya tarik itu enggak. Pak Haji monggo, Pak Febriannya udah siap. Oh, itu Mas Suroto? Iya monggo silakan. Gitu, saya duduk sebelahnya sebentar. Takut kalau dia bilang saya aplennya awas. Nah, saya tunggu sebentar. Pak Haji, Pak Danaris, oke, udah beres ya tugas saya. Oh iya Pak Suroto, nggak apa-apa saya ngomong sama Pak Haji. Oh silakan, dengan senang hati. Bilang saya, ya Allah, gitu kan. Ngobrol sama beliau. Saya pergi keluar, saya tunggu di luar. Nah, pergi keluar, selesai. Beliau ngomong nggak tahu ngomong apa, yang penting urusan saya nggak penting. Yang penting tetap dolen saya. Nah, keluar berdua. Pak Haji sudah senyum, Pak Febrian senyum. Siapa nih? Bos, bilang kan saya apanya? Enggak, kan nggak boleh bilang. Ya, aduh bos pintar. Terima kasih ya bos ya. Terima kasih. Kenapa sih Mas Suroto? Tenang aja. Pokoknya begitu aja dulu. Ya gitu kan? Oke, singkat cerita, bereslah urusan pertama ya. Ini penting kan yang begini ceritain? Iya. Setelah dia pulang, Pak Danaris pulang. Mas Suroto saya izin pulang ya. Oh ya siap Pak Haji. Kapan kesini lagi? Insya Allah segera. Saya mau buka apa itu pesta regional apa gitu. Itu saya makin gitu kan. Makin jantung saya makin copot rasanya. Ini orang kok edan gitu baru ketemu sekali aja langsung mau bikin regional sekarang nggak ngerti saya. Ulang dia. Begitu pulang, datang lagi minggu depannya. Ketemu saya lagi. Hei, ketemu lagi. Saya tetap komitmen pada pekerjaan saya tidak ngomong apanya. Oke. Mas Suroto, saya mau ketemu aja ya, nggak apa-apa saya tinggal. Oh nggak apa-apa, Pak, silakan udah kenal kan, silakan sendiri aja nggak apa-apa.
ketemu. Nah, gitu kan. Dia join. Masuk upgrade segala macam gede gitu. Keluar mereka ding. Saya tetap menjaga keadilan yang berada. Saya tunggu. Alhamdulillah Pak Haji sudah upgrade Pak Suroto ke berapa gitu ya, lupa namanya seperti itu. Terus Pak Suroto, terima kasih saya sudah ditunggu Pak Febrian ya. Oh iya, Bapak pulang sekarang? Iya Pak, segera ini biar beres-beres di rumah untuk pengembangan tempo. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih ya. Oh, saya yang kasih Pak Suroto. Enggak, saya yang terima kasih, lu doneku di badan saya itu. Iya, gitu kan? Nah, terus kata Pak Haji Febrian, Pak Haji ada nonis teman. Itu tuh Pak Suroto tuh apa disampaikan? Hah? Ada. Dibongkar, saya langsung lemes. Aduh Pak Suroto, kenapa gak bilang dari kemarin? Aduh Pak Haji, kan saya nilainya itu 6, Pak Haji nilainya 9. Takut minder punya apa kayak saya tukang bakso Pak Haji. Enggak Pak Suroto, novel aja itu gak tahu MLM. Prospek saya lewat online, saya tetap komitmen pada novel. Jadi gak penting buat apa siapa, lahir tidak bisa memilih, betul tidak? Yang banyak masalah itu orang mikirin apanya, rezeki saya ke apa enggak itu, lu lahir dari siapa? Betul? Jadi gak usah pikirin apa yang perlu kita pikirin, minta kita ke bawah, apa terasa masa bodoh, betul tidak? Buktinya beliau sukses, betul? Iya. Kondisi pada waktu itu Bapak Ibu, jaringan saya sebelah sini, waktu ketemu Daris, ini ada 9.000, kalau nggak salah saya. Di sini sudah 80.000. Coba bayangkan, di sini ada namanya Bunda Lilis pada waktu itu. Kalau saya nggak ketemu Pak Daris, jangan bilang-bilang ya saya mau ya. Coba bayangkan, saya akan keselip sama seorang betina, seorang ahwah, ya kan? Bayangin, laki-laki mau kesalip sama Bunda Lilis, innalillahi, betul tidak? Apa kata dunia? Sudah menjadi warisanku untuk berdiri tegak dan berani. Mana? Betul? Betul? Gak mau saya kesalip. Saya berdoa, ya Allah temukan. Dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kalau MLM, dulur. Jadi rezeki yang disangka-sangka itu besar, betul tidak? Coba kalau kita tukang bakso seperti Suroto Jabir tadi, ini ya, benar kan? Benar kan? Penghasilan saya itu sehari 500.000. Terus ada rezeki, ada yang borong, contohnya Pak Birawan. Pak Suroto bikinin bakso, dihitung-hitung untung saya 10 juta pada hari itu. Padahal biasanya 500.000. Kira-kira yang ditawarkan sama Pak Haji, keterima nggak sama saya? Terima. Nggak akan Pak. Kenapa? Saya harus siapkan tenaga baru, saya siapkan modal baru, saya siapkan harus peralatan baru. Pada hari yang serta tidak mungkin, modalnya juga saya nggak punya. Padahal rezekinya sudah pasti ada. Untung saya 10 juta, tapi tidak keambil. Betul? Paham maksud saya? Bapak Ibu punya proyek, kapasitas proyek Bapak Ibu cuma 1 miliar. Ada yang nawari 1 triliun, kamu enggak? Enggak, karena Bapak nggak punya modal, tenaga tidak ada, keahliannya juga nggak sekelas itu, betul tidak? Itulah yang saya maksud. Tapi Bapak Ibu, network marketing, promo rumah 1 miliar baru lahir. Saya langsung alhamdulillah. Sebentar, hepeng, betul tidak? 1 bulan, 1 bulan setengah, saya dapat 2 miliar. Kenapa? Wadahnya besar. Saya nggak perlu tambah gerobak, saya nggak perlu tambah belanjaan ulang, saya nggak perlu apa cuma bilang gini. Hei saudara-saudaraku di seluruh Indonesia bahkan dunia, PTP sekarang ada promo 1 miliar. Yuk belanja yuk. Enak tidak? Cocornya apa enak nggak? Enak, cocoknya mentor pena. Betul tidak? Mereka belanja untuk kepentingan, cobalah belanja seperti apa rasanya. Belanja 1 juta, 1,5, 2 miliar. Saya langsung pusing kepala saya. Tukang bakso nggak pernah terima uang 2 miliar. Saya bilang ke istri saya, aku dapat 2 miliar. Kata istri saya, ya alhamdulillah. Loh, kok dapat sih 2 miliar loh? Bisa ada ya? 2 miliar loh. Nah, jangan apa-apa. Terus mau dipakai apa uangnya? Udah masuk udah punya, mobil udah punya gitu ya. Ya terserah Bapak lah.
Saya langsung mikir, punya istri bilang begitu. Kira-kira Bapak punya uang 2 miliar dipakai apa? Dipakai apa Pak? 2 miliar gak punya utang. Sama dikasih istri gak mau. Coba. Kalau Bapak dipakai apa? Kalau Pak, ini pasti. Yang ini aja. Kalau Bapak dapat 2 miliar, istri dikasih gak mau, kita dipakai apa? Masa? Yang benar. Saya pertama gak pakai bangun masjid Pak. Saya berpikir, saya tanyain, Ma, menurut Mama, sudah orang tersugi panggilnya Mama, biar Mama. Menurut Mama ini gimana? Bapak ini orang baik tidak? Mama senang seperti tanyaan beliau. Kamu sudah bahagia kan dengan saya? Bahagia sih, jawabannya gitu. Karena sudah ada uang ya. Iya. Terus menurut Mama saya orang baik tidak? Baik. Kenapa gitu? Ya kalau baik gimana? Saya Bapak mah baik ya. Tak bilang gitu. Coba Bapak kurang baik gimana? Mama minta mobil, saya beli mobil. Minta mama tak beli rumah. Anaknya minta mobil, tak beli mobil. Anaknya minta rumah, tak beli rumah. Bapak baik ya? Iya Bapak memang baik. Terima kasih ya Pak ya. Bapak baik. Alhamdulillah dan termasuk surga kan mati. Oh iya terima kasih. Itu kan. Tapi kan Mama sering minta ke saya. Saya belum pernah minta apa-apa ke Mama ya. Maksudnya? Iya, saya kan belum pernah minta apa-apa ke Mama so. Ya, gak pernah kan? Iya, terus Bapak maksudnya apa? Maksud keras. Sabar Ma, belum minta aja kamu sudah marah-marah, apalagi kalau sudah. Sama udah tahu. Kok bisa gitu istri saya sakti ya Pak ya? Ya, Bu ya. Loh, saya belum minta Mama sudah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Ya alhamdulillah saya belum ngomong, kok Mama udah tahu. Kata. Tapi yang saya yang satu itu tidak pernah mau tahu. Katanya begitu, padahal saya belum ngomong loh. Kira-kira saya minta apa dulu? Hah? Yang benar. Yang pengennya begitu, cuma nggak berani. Aplaus untuk istri saya. Belum berani. Belum berani. Oke. Apa tadi? Sampai di mana tadi? Ya. Jadi gimana tuh? Saya bilang. Minta yang itu mah enggak. Oh gitu mah. Ya sudah saya akan minta yang itu. Sakti kan saya. Sama-sama sakti. Belum ngomong aja sudah tahu. Hati-hati kalau Bapak nanti ketemu sama orang yang belum ngomong sudah tahu. Kayak istri saya belum ngomong udah tahu. Saya juga udah tahu yang dimaksud. Ya sudah tuh. Boleh nggak Mama? Bapak sekarang kamu beneran yang minta. Oh boleh sok. Asal dengan yang satu itu katanya gitu kan. Ya udah saya satu itu nanti aja dulu. Kok nanti aja dulu? Nggak usah dulu gitu kan. Sekarang saya minta gini aja. Nah saya minta boleh nggak kalau yang 2 miliar ini saya pakai bangun masjid sama pesantren. Jadi saya bukan dia langsung pegang kepala saya. Bapak banget. Kenapa? Lah mau sekolah ya saya tiara tamat. Ngajinya dilanggar gitu kan. Kok pengen buka pesantren? Lah kok sih ngajar sopo? Tenang aja banyak ustaz kan nggak punya kerjaan. Saya bayar, kan nanti saya banyak uang. Alhamdulillah kalau begitu silakan Pak. Saya nggak butuh duitku sakit. Jadi istri saya sampai sekarang nggak tahu bonus saya berapa. Saya dapat cuma 1 miliar, saya cuek saja. Dingin saya, gak mau diekspos di depan dia. Kenapa? Aku diajak yang tahu, nanti dibilangin ke istri saya. Jangan bilang-bilang ya. Saya dapat 1 miliar, cuek saja. Gak ada yang tahu. Gitu kan, tahu-tahu beli tanah. Sama Febrian bilang, plan, jangan beli tanah terus, mau pakai apa? Ya biar nanti cari jebakan tanah tuh bos, saya bilang gitu. Jadi saya jadi tuan tanah sekarang. Aplaus untuk kita semua. Itulah yang saya maksud disebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya juga masih berharap kalau istri saya ingin naik surga dengan adik saya. Oh enggak. Ya itu kan hanya berdoa. Hah? Iya. Kan memberi yang terbaik pada istri. Ya Bu ya? Iya. Yang benar Bu? Oh enggak. Sama dengan istri saya Bu ya. Mudah-mudahan disolehkan. Apa Bapak?
lihat Bapak Ibu peta jaringan saya. 8.000 muncul beliau, muncul sekarang seimbang, betul tidak? Ya kan? Seimbang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya karakter begini, punya prinsip begini. Saya tidak mau bergantung kepada makhluk. Tetap ya, tidak perlu bergantung pada makhluk. Kenapa? Pasti kecewa. Mitra kita makhluk bukan? Makhluk. Saya punya jaringan seperti ini. Di sini tuh ada namanya, saya daftarkan dulu. Ya, adik saya namanya Nuriati. Saya daftarkan lagi anak saya namanya Eka Farijal. Saya daftarkan di sini ada baru Pak Sunario. Pak Sunario ini dengan proses yang luar biasa. Mohon maaf, kalau prospek yang namanya tukang bakso kenalnya tukang bangunan. Gak ada yang level, gak ada sama sekali. Waduh, bloknya sama, gantengnya sama, konyolnya sama. Ya pokoknya luar biasa. Ya kan, ngacanya gak pakai aturan. Mending tadi maju, puasa terus. Saya sampai keler ya. Bagus gitu, saya bisa gak? Tapi kayak kembali lagi, gak penting saya bisa, yang penting dia dan saya. Allah yang ngatur. Ya, oke. Di sini saya suntik lagi, ya kan? Di bawahnya itu. Oke, Pak Sunar suntik lagi, sampai ketemu Pak Maimon di sini. Bertubi-tubi saya suntik, saya selalu berada di bawah jaringan beliau. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Prinsipnya di bisnis network marketing, lihat. Sunario, terus langsung ke bawah, waktunya sudah habis. Terus, nah kita lihat senario. Ya, oke. Nah, lihat. Jadi saya selalu berada di bawah jaringan mitra saya lagi, di bawah jaringan mitra lagi. Kenapa? Biar akar tunjangnya itu tancap ke dalam, maka flush out saya semakin besar. Kenapa? Ya itu deh. Apa dulu kita semua. Oke. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi teknisnya bagaimana? Kita harus, ya kan? Bukan harus. Kita berada, jangan bergantung kepada mitra kita. Ada yang nanti yang ingin saya sampaikan lagi, akan saya sampaikan di lain waktu. Karena waktu kita sudah habis. Terima kasih saudaraku. Terima kasih sekali untuk Pak Haji dan rekan-rekan semua yang ada di depan panggung ini. Karena saya sangat bersyukur hari ini sangat banyak belajar. Insya Allah kalau ada waktu lagi dan saya diundang lagi, saya akan sharing dengan Bapak sekalian. Sukses untuk kita semua. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentor tolong dong mentor nih. Ya. Bapak Ibu, berikutnya kita akan menyiapkan door prize buat Bapak Ibu semua. Nah, boleh Ibu MC? Oh iya, berikutnya Pak Haji Soto, yang leader mohon dapat bersedia lagi ke atas panggung. Dari Aldi Masturi, Koordinator Kesehatan, menyerahkan kenang-kenangan. Semoga ke depan dapat hadir lagi menengok cucu-cucunya. Amin. Ya boleh Liza. Ya Tanita diambil. Oke. Bapak Ibu, aplaus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Eyang Haji Sunario.
Suroto Syafi. Siapa yang belajar banyak Bapak Ibu? Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah undangan khusus kami buat beliau dan mudah-mudahan tidak bosan dan insya Allah kedepannya kita bisa ada sesi kedua. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, seperti janji kami, founder akan memberikan beberapa door prize buat teman-teman semua. Silakan Bapak Ibu lihat nomor yang ada di